Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang ini umat Islam itu selalu dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pandangan yang seharusnya sudah sesuatu yang mesti ditinggalkan. Kita tidak seharusnya selalu berada pada pertentangan yang tidak produktif, hanya berkisar pada persoalan bid'ah, hal ya, melakukan sesuatu kemudian disebut bid'ah, disebut haram dan sebagainya. Seharusnya sekarang ini umat Islam, para ustadz, para kiai yang merasa memiliki ilmu yang cukup, berpikir untuk bagaimana membangun peradaban Islam, bagaimana membangun pemahaman Islam yang kafah, membangun pemikiran tentang Islam yang lebih kepada bagaimana memenuhi kebutuhan umat Islam di masa modern sekarang ini. Apalagi saat ini kita sudah berada pada fase 4.0 menuju kepada 5.0. Pertarungan kita bukan pada persoalan bid'ah lagi, tapi pada persoalan pemenuhan kebutuhan umat Islam terhadap hukum-hukum Islam, pemenuhan kebutuhan umat Islam terhadap pemikiran Islam yang dapat memenuhi dan sejalan dengan perkembangan peradaban manusia saat ini. Ya, persoalan tentang perdagangan dalam dunia digital, persoalan tentang bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, ya, yang kemudian semua dijalankan secara sistem digitalisasi, Bitcoin dan lain-lain. Ini yang perlu dipikirkan, bukan lagi memikirkan soal bid'ah atau tidak bid'ah, karena orang-orang yang berpikir demikian ini berarti sebuah kemunduran berpikir, ya, kemunduran berpikir yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya akan mengarah kepada pembodohan umat Islam. Umat kita ini mesti berpikir lebih maju, ya. Bid'ah yang selalu dipertentangkan hanya persoalan bermaulid dan tidak bermaulid, ya, persoalan baca kunut dan tidak kunut, persoalan baca tahlilan dan tidak tahlilan. Itu kan persoalan yang akan ada sampai akhir zaman itu, ya, dan tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu selalu dipermasalahkan. Yang mau bermaulid silahkan, yang tidak mau bermaulid monggo silahkan, tidak ada masalah, ya. Yang mau bertahlilan dan tidak mau bertahlilan silahkan, tetapi yang penting yang harus dijaga adalah menjaga harmonisasi di antara umat Islam. Jangan lagi kita saling menghina, saling mencaci, saling menyalahkan satu sama lain, ya, karena masing-masing memiliki dalil dan masing-masing memiliki pemahaman. Maka jalankanlah pemahaman kalian, ya, jalankanlah amalan kalian, ya. Jadi saya kira itu yang paling bagus, ya. Lana amaluna walakum amalukum, bagi kami agama apa yang kami lakukan, dan bagi kamu apa yang kamu lakukan, silahkan, selama itu memiliki dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang kalian pahami, silahkan, ya. Saya kira itu yang paling utama daripada selalu berpikir tentang saling menyalahkan satu sama lain dan hanya berkisar pada persoalan bid'ah dan tidak bid'ah. Karena kalau itu yang mau dipermasalahkan, bagi mereka yang suka bicara tentang bid'ah dan haramnya melakukan tahlilan, haramnya tentang melakukan maulid, pertanyaan saya yang pertama yang harus Anda jawab adalah, Al-Quran yang saudara baca, apakah Al-Quran yang ada sekarang ini sama dengan Al-Quran pada zaman Nabi? Apakah Al-Quran, huruf Al-Quran, rasam Al-Quran itu ada pada zaman Nabi? Nyatanya huruf-huruf Al-Quran, cara penulisan Al-Quran, tempat menulis Al-Quran pada zaman Nabi itu jauh berbeda dengan yang kita baca saat ini. Penulisan Al-Quran
ya. Dimulai pada zaman pengumpulan itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian digunakan disempurnakan pada zaman Utsman bin Affan yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Lalu kemudian penulisan huruf-huruf Al-Quran dengan menggunakan titi, dengan menggunakan huruf yang seperti yang sekarang ini, penggunaan barisnya, sakalnya dan seterusnya, itu baru ada pada zaman tabi'in. Nah, apakah kita berani mengatakan bahwa Quran yang kita baca ini adalah bidah? Lalu kemudian yang kedua, ya ini yang harus dipahami, Al-Quran yang kita baca sekarang dalam bentuk cetakan, bahkan lebih hebat lagi, sudah bukan lagi dicetak tapi sudah dalam bentuk digital yang kita bawa di HP masing-masing misalnya. Apakah berani mengatakan bahwa Al-Quran yang dicetak sekarang ini adalah bid'ah? Kalau bid'ah, kenapa Anda baca? Ya, nah, itu. Jadi saya kira ini harus jelas ya. Kalau memang bid'ah, kenapa Anda baca? Dan tahukah saudara bahwa Al-Quran yang memulai mengajari umat Islam mencetak Al-Quran, yang mengajari kita untuk mencetak Al-Quran dalam bentuk kertas itu bukan orang Islam, tapi siapa? Seorang Itali berkebangsaan Italia yang bernama Paganino dan Paganini. Alessandro Paganini adalah anaknya, Paganini adalah bapaknya. Seorang profesi percetakan yang tinggal di kota Venesia pada tahun berapa? Tahun 1440 Masehi. Dia beragama Katolik, tinggal di Italia, mencetak Al-Quran pertama kali. Lalu ditawarkan ke pemerintahan Turki Ottoman, tetapi Turki Ottoman tidak mau membeli karena dianggap bahwa itu dicetak oleh orang-orang kafir. Lalu kemudian setelah itu baru berkembang percetakan di Hamburg, ya. Bahkan Ratu Rusia ketika memenangkan peperangan melawan Turki Ottoman pernah mencetak Al-Quran untuk dipersembahkan sebagai hadiah bagi umat Islam di Turki. Ya, nanti pada tahun berapa? Tahun 1801 Masehi baru Turki Ottoman itu mencetak Al-Quran pertama kali. Ya. Jadi kalau cetakan Al-Quran yang sekarang ini pernah dimulai pencetakannya oleh orang Itali, ya. Lalu kemudian dicetak oleh orang-orang, pernah dicetak di Jerman, pernah dicetak di Rusia. Ya. Dan nanti kemudian belakangan baru orang Islam di Turki, orang Islam di Saudi, ya. Saudi bahkan nanti pada tahun 1900-an baru mencetak Al-Quran. Yang kita kenal sekarang dengan pusat percetakan Al-Quran yang mampu mencetak sampai puluhan juta Al-Quran dalam setiap tahun. Apakah kita berani mengatakan bahwa Quran yang dicetak itu adalah bid'ah juga? Lalu kemudian kalau Anda mengatakan bid'ah, mengapa Anda baca? Itu. Nah, kemudian yang kedua, yang lebih ekstrim lagi, hadis-hadis Nabi yang menjadi sumber dalam ajaran Islam. Pernahkah saudara mendengarkan ada hadis Nabi atau pernah mempelajari ada hadis Nabi yang ditulis pada zaman Nabi? Tidak ada hadis-hadis Nabi yang pernah ditulis pada zaman Nabi. Bahkan Nabi tidak pernah memerintahkan untuk menuliskan hadis. Kenapa? Karena dikhawatirkan hadis nanti bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit-kulit onta dan sebagainya. Maka hadis-hadis itu tidak pernah ditulis, melainkan dihafal oleh sang. Nah, lalu kapan hadis itu mulai ditulis? Yang memerintahkan untuk menulis dan mengumpulkan hadis-hadis itu adalah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, jauh setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, lalu kemudian hadis itu dikumpulkan dan ditulis, lahirlah kitab-kitab yang kita kenal sekarang, ya, kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan, ya, itu yang lahir sekarang. Nah, lalu apakah kemudian saudara mempelajari juga hadis? Kalau mempelajari hadis, apakah hadis yang Anda pelajari itu saudara dapatkan langsung dari Nabi atau dari sahabat yang mendengarkan langsung hadis-hadis itu dari Nabi? Kalau tidak saudara dengarkan dari Nabi atau tidak saudara dengarkan langsung dari sahabat, lalu dari mana saudara dapatkan hadis-hadis itu? Dari mana saudara belajar tentang hadis-hadis?
Maka hadis kita yang kita hafal sekarang, yang kita baca sekarang itu adalah hasil dari kitab-kitab hadis yang kita baca. Dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, kitab Al-Muwatta Malik, dan seterusnya. Nah, apa kitab-kitab itu juga kita berani mengatakan kitab itu adalah bid'ah? Dengan mendasarkan bahwa kullu bid'atun dalalah, kullu dalalatun finnar. Kalau saudara mengatakan itu juga bid'ah, mengapa saudara membaca kitab-kitab hadis itu? Dan mengapa saudara mengamalkan isi dari kitab-kitab hadis itu kalau kitab hadis itu juga adalah bid'ah? Kalau saudara mengamalkan, membaca dan mengamalkan itu, maka apakah itu tidak berarti bahwa ilmu yang saudara dapatkan itu berasal dari ilmu dari kitab-kitab bid'ah? Jadi berhentilah selalu berdebat, berhentilah selalu menghasut umat Islam dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, tidak tepat. Mari kita berpikir yang lebih maju tentang umat Islam, tentang peradaban Islam, tentang pemikiran Islam, tentang ilmu-ilmu Islam yang lebih produktif daripada berdebat soal bid'ah, kafir, dan seterusnya. Ayo kita sadar kembali. Tantangan kita masih banyak. Yang kita hadapi masih terlalu panjang. Pertarungan peradaban, pertarungan pemikiran yang kita hadapi ini jauh lebih penting dan lebih besar daripada kita bicara soal bid'ah dan tidak bid'ah. Saya kira itu, saudaraku umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.